Selamat pagi, selamat berjumpa kembali untuk anak didik saya kelas 6, siswa tertua di SD Budi Murni 7 Medan. Semoga kamu masih tetap keadaan sehat dan semangat selalu, dan serta tidak lupa juga kita luput selalu mengucapkan syukur karena kita masih dapat melaksanakan proses pembelajaran kita walaupun masih dalam jaringan atau online. Akan tetapi itu seperti yang sudah sering saya katakan, inilah yang terbaik untuk kita. Jadi demi segalanya kita lakukan dan tetap kita laksanakan. Oke, baik, langsung saja ya, tanpa bertele-tele. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari ya fungsi pembacaan tabel, yaitu VLOOKUP ya. Dan sekarang kita akan mempelajari tentang HLOOKUP ya. Jadi peta konsep pembelajaran kita masuk ke fungsi pembacaan tabel. Fungsi pembacaan tabel itu terbagi atas dua ya. Yang pertama itu fungsi VLOOKUP. Minggu lalu sudah kita pelajari ya, yaitu apa itu VLOOKUP kemarin saya katakan? Iya, fungsi VLOOKUP digunakan untuk menampilkan data. Ingat ya, untuk menampilkan data dan sebuah tabel yang disusun dalam format tegak atau vertikal. Vertikal ya. Sedangkan horizontal kebalikan dari VLOOKUP. Kalau VLOOKUP dia posisi formatnya ya, sebuah tabelnya dia berbentuk vertikal atau dari tegak lurus. Sedangkan nanti data dari HLOOKUP ya, fungsi HLOOKUP, dia tabel array-nya atau tabel bantunya itu dia dalam posisi atau berformat mendatar atau yang disebut dengan horizontal. Jadi V ini adalah vertikal, H ini adalah horizontal. Vertikal dia tegak lurus ya. Jadi nanti tabel bantunya atau disebut dengan tabel array-nya dia berbentuk tegak lurus. Sedangkan kalau HLOOKUP horizontal, tabel array-nya, tabel bantunya dia posisinya mendatar atau tertidur. Oke, baik. Langsung masuk saja kita ke dalam fungsi pembacaan tabel ya. Fungsi pembacaan tabel bekerja dengan cara mengambil data dari sebuah tabel untuk kemudian diolah ya dengan data lain sehingga menghasilkan nilai yang baru. Jadi dia ini namanya pun sudah pembacaan tabel. Jadi dia membaca sebuah tabel. Jadi nanti ada khusus dia di dalam VLOOKUP dan HLOOKUP, ada dia nanti yang disebut dengan tabel array. Apa itu tabel array? Tabel array itu adalah tabel bantu ya. Jadi nanti dibaca dari tabel bantu datanya untuk kemudian diolah ke sebuah tabel, diolah lagi dia dan menghasilkan nilai yang baru ya. Jadi di dalam VLOOKUP dan HLOOKUP dibutuhkan tabel array atau disebut dengan tabel bantu. Oke. Fungsi VLOOKUP ini sekilas ya, mengulang kembali materi kita minggu yang lalu. Fungsi VLOOKUP digunakan untuk menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun dalam format tegak atau vertikal. Sedangkan kalau fungsi HLOOKUP digunakan untuk menampilkan data, sama saja ya, untuk menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun dalam format mendatar atau horizontal. Jadi perbedaan VLOOKUP dengan horizontal hanya bentuk tabel bantunya saja ya, hanya bentuk tabel bantunya saja. Kalau nanti penulisan rumusnya atau fungsinya sama saja ya, sangat gampang. Jika kamu mengikutinya, materi kita ini akan sangat gampang kita mengerjakan soal jika ada menemukan yang seperti ini.
Oke, makanya selalu cermat ya, catat mana bagian yang penting. Kalau waktumu tidak sempat mencatat, boleh kamu ulangi lagi ataupun kamu screenshot layar handphone kamu ya. Jadi jika sudah selesai nanti video pembelajaran kita ini, kamu dapat mencatatnya kembali dan dapat mempelajarinya kembali setelah video ini. Oke, baik. Jadi fungsi HLOOKUP dan VLOOKUP berbeda, hanya bedanya ya di posisi tabel bantunya. Oke, paham? Oke, masuk kita ke fungsi HLOOKUP. Penjabaran dari fungsi HLOOKUP ya, dia seperti ini kira-kira nanti. Akan tetapi ada perbedaannya. Tetap kamu ikuti. Sama dengan, ingat selalu diawali penulisan fungsi selalu diawali dengan tanda sama dengan. Masukkan fungsi yang kita gunakan HLOOKUP, buka kurung, lookup underscore value. Apa itu lookup underscore value? Lookup underscore value itu dia itu nanti diisi dengan nilai sebagai dasar atau nilai kuncinya ya. Jadi contoh flashback, kamu ingat kembali materi kita minggu yang lalu ya. Dari mana jika nilai si A dia itu dikatakan C? Dari mana jika nilai si A dia itu dikatakan nilai predikatnya dia itu cukup atau memuaskan atau gagal ya? Dari mana? Ini dia lookup underscore value ini ya. Jadi lookup underscore value itu biasanya diisi dengan contoh. Dari mana kita dapat kita nilai C? Ya dari nilai angka kita. Nah, itulah yang kita isi ke dalam. Tapi bukan angkanya, tapi sel. Iya, sel dari angka si A. Oke, itu dia. Lalu ya, tabel array itu rank datanya, tabel bantunya ya. Tabel bantunya yang disusun dengan horizontal itu kalau kita menggunakan, kalau belajar fungsi HLOOKUP dia sedangkan VLOOKUP dia vertikal ya. Jadi tabel array-nya di sini nanti tabel array-nya kita masukkanlah semua sel pertama sampai sel terakhir dari rank data tabel bantu. Jadi tabel bantu itu kan itu kita sebut dengan rank ya. Rank itu apa? Sekumpulan sel. Masukkanlah semua sel yang ada pada tabel bantu. Nah, biar itu nanti dibaca, dibaca oleh rumus tersebut. Oke? Kemudian row index 6 ya. Nanti di sini kita masukkan dia. Contoh ya, nanti saya jelaskan lagi pada saat kita praktik. Nomor urut baris untuk pembacaan tabel yang dimulai dari baris paling atas dengan hitungan 1 ke baris berikutnya dengan hitungan 2. Jadi minggu kemarin karena nilai angka baru huruf lalu keterangan, nilai angkanya contoh 60, nilai hurufnya dia C ya, keterangannya dia cukup. Jadi kita masukkan dia ya, nilai hurufnya ini tadi ya, karena kita mau baca berarti dia pada baris kedua. Mungkin mungkin sangat sulit kamu untuk memahami, karena ya memang kalau belajar komputer kita memang harus langsung sambil atau dibarengi dengan praktik. Jadi langsung saja kita ke praktiknya ya. Saatnya kita praktik. Persiapkan dirimu, kamu perhatikan segala sesuatu apa yang terjadi atau yang saya terangkan ya. Kamu perhatikan ya. Kamu perhatikan kursor saya kemana, apa yang saya ketikkan, kenapa dia diketikkan $5, kenapa? Jadi timbulkan rasa ingin tahu kamu dan fokus. Oke, persiapkan dirimu, kita langsung saja praktiknya. Baik, ini dia kita mempelajari kemarin ini ya. Ini adalah VLOOKUP karena tabel bantunya berbentuk atau berformat vertikal, dia memanjang ke bawah
Oke? Oke. Nah, sebelum kita masuk ke horizontal ini, kita mengulangi kembali bagaimana untuk mengetahui nilai si Dimas itu nilainya 75, nilai hurufnya itu C dan dia itu cukup. Bagaimana kita mengetahui si Bowo itu nilai 60 itu dia mendapat nilai huruf D dan dia itu mengulang? Iya, dari tabel bantu. Dibaca dari tabel bantu, kemudian dituangkanlah ke tabel utama. Oke? Lihat. Ingat, perhatikan, fokus. Sebelum kita mengetikkan ring ataupun sel, selalu diawali dengan tanda sama dengan, ya. Lalu masukkan fungsi yang kita gunakan. Kita masih menggunakan ini, ya, yang berbentuk vertikal. VLOOKUP, buka kurung. Iya, sambil kamu perhatikan layarnya, sambil ucapkan saja. Walaupun kamu di mana, atau di rumah, atau di kamar, ucapkan, ya, sebelum saya mengetikkannya, ya. Oke, selanjutnya ini apa? Sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Iya, masukkanlah lookup value-nya. Apa tadi lookup value-nya? Diisi dengan nilai sebagai dasar atau nilai kunci. Dari mana nanti si Excel ini tahu nilai huruf si Dimas? Dia itu nanti mendapat nilai huruf C. Berarti dari nilai angka si Dimas. Dari sinilah semua tahu, ya. Inilah yang disebut dengan nilai kuncinya. Ya, jadi nilai angka si Dimas berada di sel, iya, iya, kolom D baris ke 5. Kamu perhatikan, ya, nilai angka si Dimas berada di, iya, nilai kuncinya berada di sel D5. Ketikkan saja D5, kemudian koma. Lihat ya, koma. Lalu di sini tidak seperti kita belajar tentang average, tidak seperti sum, tidak seperti min. Di sini kita membutuhkan sebuah simbol dolar, ya. Kamu perhatikan di keyboard kamu nanti masing-masing ada dia tanda dolar. Lalu masukkanlah semua sel yang ada pada tabel bantu. Berarti mulai dari sel, iya, sel ini dia H5, H6 sampai H14. Ini dia H14. Lalu masuklah di dalam nanti dia I5 sampai I14. Lalu masuk dia J5 sampai J14. Kan tidak mungkin kita ketikkan selnya satu persatu. Iya, karena dia berada di dalam satu ring. Jadi masukkan saja dia ring. Oke. Dolar kolom H, dolar, masukkan baris ke 5. Ini dia udah ditandai warna hijau. Lalu masukkan ke sel yang terakhir. Tapi di sini jangan lupa simbol tanda titik 2. Sudah? Lalu dolar, masukkan sel yang terakhir. Sel apa ini? Iya, sel J, dolar, baris ke 14. Lalu nilai hurufnya di tabel bantu berada di, iya, berada dia di baris kedua, baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Ini nilai huruf berada dia berada di baris kedua. Lalu bikin koma, lalu 2, ya. Ini dia yang disebut tadi row index 6-nya, nomor urut baris untuk pembacaan tabelnya, ya. Dia berada di urutan kedua. Lalu ketikkan saja false. Tutup kurung, enter. Oke. Jadi jika ada 1000 atau 1 juta, ya, peserta yang ingin kamu ketahui nilai hurufnya dan keterangannya, jadi sangat gampang. Jadi tidak perlu kamu ketikkan lagi rumusnya di bawah, ya. Kalau dia masih berurutan,
tidak perlu kamu ketikkan, klik saja di sini, lalu arahkan kursor kamu ke sudut kanan bawah sel tersebut yang sudah kita ketahui rumusnya, tarik ke bawah, klik kiri, tahan, tarik ke bawah, baru lepas. Sudah, dia otomatis langsung, dan rumusnya sudah tersedia masing-masing. Oke, untuk mengetahui keterangannya tinggal hanya mengubah ininya saja kita. Tadi dia berada di urutan kedua atau baris kedua, sekarang keterangannya berada di baris ketiga, tinggal mengganti itu saja. Oke, ayo kita sama-sama menyebutkan rumusnya, penulisannya bagaimana? Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, ya, masukkan nilai kuncinya. Dimas berada di sel D5, baru apa? Koma, dolar, masukkan sel tabel bantunya, tabel array-nya dimulai dari sel, iya, H dolar 5.2, baru dolar, masukkan sel terakhir di dalam ring tabel bantunya, sel J dolar 14. Sudah? Lalu koma. Nah, di sini saja letak perbedaannya. Tadi baris kedua kita ketikkan 2 untuk mengetahui nilai huruf. Sekarang keterangan berada di baris ketiga, koma, false, tutup kurung. Benarkah nilai si Dimas keterangannya cukup? Lihat, nilai 75, benar cukup. Benarkah si Saryanto nilai 84 dia itu memuaskan? Kita lihat. Iya, memuaskan. Jadi seperti itu dia ya. Sudah paham? Iya, kamu screenshot mana yang penting jika mau kamu catat. Oke? Oke, kita hapus, kita masuk ke VLOOKUP. Kalau VLOOKUP sangat gampang ya. Jadi kamu ikuti saja. Tetap rumusnya sama dengan, lihat. Tapi ingat ya, jangan lagi VLOOKUP kamu ketikkan. Karena tabel bantunya berbentuk horizontal, ya, dia itu mendatar. Sama dengan VLOOKUP. Oke, buka kurung, masukkan tabel nilai kuncinya berada tetap D5 dari tabel utama, D5, masukkan ringnya, tabel array-nya, ya, dimulai dari, lihat. Ini dia, dimulai dari, iya, C16, sel C16. Oke, dolar, C dolar 16. Masukkan lagi sel yang terakhir di dalam ring tabel array, berada di kolom L, baris ke 18. Ini dia, berarti sel L18, titik 2, dolar, dolar 18, koma, lihat nilai hurufnya berada di baris ke-2, sedangkan keterangan tetap di baris ketiga, tetap 2, false, tutup kurung. Iya, sama saja kan? Nah, silakan kamu screenshot bagaimana caranya, nanti pelajari kembali. Oke, kita tarik saja ini. Lalu untuk keterangan, kamu perhatikan bedanya hanya, iya, tadi baris kedua, sekarang baris ketiga. Bagaimana? Contoh saya ubah. Sekarang kita mau mencari si Kenzi. Oke, ayo mulai. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, masukkan nilai kuncinya, salah, bukan nilai si Dimas yang mau kita cari, tapi nilai si Kenzi. Nilai si Kenzi berada di sel, iya, kolom D, baris ke-8. Jadi sel D8, karena itu nilai si Kenzi.
sekensi, ya, bukan nilai si Dimas lagi. Jadi fokus, ya. Koma, masukkan ringnya sama saja, dimulai dari tadi. Iya, dolar C dolar 16.2 dolar, masukkan sel terakhir, tabel array-nya sudah berada pada sel L dolar, baru baris ke 18, koma. Nah, ini keterangannya berada pada baris ketiga, 3, false, tutup kurung, enter. Benar tidak nilai sekensi nilainya 77, nilai hurufnya itu nanti B? Benar? Benarkah nilai sekensi kalau nilai hurufnya B, dia keterangannya itu baik? Iya, benar. Oke, tinggal tarik ke bawah. Oke, satu lagi kita coba. Sama dengan lookup, buka kurung, masukkan selnya. Iya, nilai kuncinya adalah 75, berada pada sel D5, koma, masukkan ringnya. Ini dia apa? Dolar C16, C dolar 16.2 dolar, masukkan sel terakhir L. Ini dia L dolar 18, koma, keterangan berada pada baris ketiga, koma, false, tutup kurung, enter. Iya. Oke, sangat gampang bukan? Iya, pasti, saya yakin sangat gampang. Apabila kamu mengikutinya, pasti akan sangat-sangat gampang. Oke? Sudah mengerti? Iya, jika belum mengerti silakan ulangi video pembelajaran kita sebelumnya, VLOOKUP dan juga ini HLOOKUP. Ya, jadi bedakan, jangan nanti tabel array-nya berbentuk vertikal, kamu tuliskan rumusnya sama dengan HLOOKUP. Iya, salah nanti. Ya. Jangan nanti tabel bantunya bentuknya dia memanjang atau horizontal, kamu ketikkan rumusnya nanti VLOOKUP. Ya, jangan salah. Oke? Paham? Silakan kamu ulangi. Siap, setelah ini akan ada kuis. Silakan kamu kerjakan. Tetap semangat walaupun kita masih belajar online. Saya akan tetap memberikan yang terbaik kepada kamu. Jika ada yang kurang paham, silakan komentar di dalam kuis ataupun di dalam postingan video pembelajaran kita, ataupun boleh langsung kita ke jaringan pribadi melalui WA. Ya, nomor WA saya mungkin kalian sudah tahu semua. Oke, boleh bertanya di situ jika ada yang kurang mengerti. Oke, baik, tetap semangat, kerjakan kuis. Minggu depan kita ulangan harian setelah saya berikan video pembelajaran. Kerjakan kuis setelah ini. Tetap semangat, jangan menyerah, jaga kesehatan kamu, dan jangan lupa berdoa. Shalom.